Bang, kali ini gue mau ngajakin kalian buat ngebahas salah satu kasus paling gila yang pernah bikin satu Indonesia merinding. Dan jujur aja ya, semakin gue dalemin kasus ini, semakin gue ngerasa kalau pelakunya tuh bukan cuma penipu biasa. Tapi dia ini benar-benar monster yang hidup di tengah masyarakat ya kayak orang normal biasa aja. Nama orang ini adalah Wawon. Mungkin sebagian dari kalian juga udah pernah denger nama ini beberapa tahun lalu, terutama waktu kasusnya ini meledak di awal tahun 2023. Tapi percaya deh, kalau misalkan lu cuma tahu garis besarnya doang, lu belum tahu seberapa gelap sebenarnya cerita ini. Karena yang bikin kasus ini serem tuh bukan cuma soal pembunuhannya, tapi cara dia ngebangun kepercayaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Cara dia bikin orang percaya kalau misalkan dia tuh sakti. Cara dia bikin korban-korbannya rela nyerahin seluruh tabungan hidup mereka. Bahkan mereka sampai rela ninggalin keluarga sendiri cuma demi laki-laki ini. Dan yang bikin paling gua gak habis pikir, korbannya bukan cuma orang lain bang, tapi juga orang-orang yang deket sama dia sendiri. Salah satunya ada mantan istrinya, bahkan sampai ke anak kandungnya. Ada juga orang-orang yang tadinya percaya penuh sama dia. Semuanya perlahan pada akhirnya masuk ke lingkaran gelap yang dia bangun selama bertahun-tahun. Nah, jadi semua ini tuh sebenarnya dimulai jauh sebelum namanya viral di berita. Tepatnya di sebuah desa yang bernama Paku Haji yang ada di Bandung Barat. Di sana Wawon tinggal dan ngejalanin hidup yang bisa dibilang cukup sulit secara ekonomi. Dia bukan orang kaya, bahkan dia nih jauh dari kata mapan. Kerjaannya saat itu cuma sebagai dalang wayang golek yang penghasilannya ya nggak nentu bang. Kadang ada pemasukan, kadang nggak sama sekali. Ya lu bisa bayangin deh, yang nanggap wayang golek di hari gini tuh jarang banget kan. Sampai akhirnya ya kebutuhan hidup sehari-harinya banyak bergantung sama istrinya sendiri yang bernama Wiwin. Dan akhirnya demi bisa bertahan hidup, Wiwin sampai harus jadi TKW ke Malaysia selama 6 tahun. Lu bayangin deh, istrinya kerja nih jauh di negeri orang, ninggalin keluarga selama bertahun-tahun. Sementara si Wawon ya hidup di kampung dengan kondisi ekonomi ya gitu-gitu aja, berantakan bisa dibilang. Bahkan menurut cerita warga sekitar, dia nih sering pinjem uang tetangga cuman buat kebutuhan sehari-hari. Hidup mereka benar-benar bisa dibilang ya susah. Tapi ya akhirnya dari sini semuanya pada akhirnya mulai berubah. Karena perlahan dibalik kehidupan sederhana dan wajahnya yang kelihatan biasa aja itu, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang lagi tumbuh di dalam diri Wawon. Dan gak akan ada yang nyangka kalau beberapa tahun kemudian nama orang ini bakal dikenal sebagai otak dari serangkaian pembunuhan berantai yang korbannya dikubur diam-diam di dalam rumah kontrakan. Nah selanjutnya bang, makin kesini cerita hidup Wawon itu makin aneh. Apalagi pada akhirnya di tahun 2000 Wawon tuh diceraiin sama istrinya ya akibat masalah ekonomi. Setelah cerai, Wawon akhirnya mutusin buat pindah ke desa Gunung Sari di Cianjur. Hidup Wawon pelan-pelan mulai masuk ke fase yang menurut gue ini jadi titik awal semuanya berubah jadi semakin gelap. Awalnya mungkin orang-orang ngelihat dia cuman sebagai laki-laki ya biasa aja, ya hidupnya berantakan aja udah. Dia udah cerai sama istri pertamanya, ekonominya nggak jelas, kerjanya serabutan di penggilingan beras. Tapi justru di fase ini akhirnya Wawon mulai ketemu sama lingkungan yang akhirnya ngebentuk dia jadi sosok yang jauh lebih berbahaya. Di Cianjur, Wawon mulai kenal sama seseorang pria yang bernama Solihin. Nah, Solihin ini bukan orang sembarangan nih bang, di warga sekitar. Di desa itu si Solihin ini dikenal kayak ya orang pinter lah, orang sakti lah. Ya yang katanya itu bisa ngobatin orang, punya kemampuan supranatural. Ya lu pada pasti tahu lah yang model-model kayak begini. Di banyak kampung banyak lah ya figur-figur yang dianggap punya ilmu kayak gini. Dan makin susah kondisi masyarakat di kampung itu, biasanya mereka makin gampang percaya sama hal-hal yang ya kayak gitu. Apalagi waktu itu akses pendidikan dan informasi ya belum semasif sekarang ya kan. Jadi ketika ada orang yang kelihatan misterius, ngomong yang ngeyakinin, ditambah sama bisa atraksi gitu, ya banyak yang langsung kagum. Dan Wawon ini ternyata kagum banget sama Solihin. Dia mulai sering dateng, mulai sering ngobrol, bahkan pengen belajar juga gimana caranya biar dianggap punya kesaktian. Nah di titik ini hubungan mereka pada akhirnya bukan sekedar lagi teman biasa bang,
Mereka ini dua orang yang sama-sama sadar kalau misalkan kepercayaan itu bisa dijadiin alat buat dapetin duit, cuan. Dan pada akhirnya dari sinilah mereka mulai nyusun sesuatu yang nantinya berubah jadi rangkaian kejahatan yang benar-benar gila. Awalnya mereka ya mulai dari trik-trik kecil, trik-trik receh. Mereka bikin pertunjukan, pura-pura ngegandain duit di depan warga desa. Jadi kayak semacam demo kesaktian gitu. Ada uang yang dibungkus kain, ada ritual-ritual, ada bacaan-bacaan aneh. Padahal aslinya cuma trik sulap murahan. Tapi yang jadi masalah bang, warga di desa tuh banyak yang percaya, bahkan kagum sama mereka. Orang-orang ngelihat mereka udah kayak sosok sakti yang bisa ngedatengin rezeki instan. Dan jujur aja ya, kondisi ekonomi masyarakat waktu itu juga bikin banyak orang akhirnya gampang tergoda. Jadi ketika hidup susah, utang numpuk, penghasilan kecil, tawaran uang berkali lipat ganda itu udah kayak harapan. Nah di saat itu juga akhirnya muncul satu nama lagi bang, yang namanya Dede. Dia ini warga sekitar yang juga awalnya cuma lihat atraksi mereka. Tapi beda sama warga lain yang kagum karena percaya sama kesaktian, Dede justru kagum sama potensi duitnya. Dia sadar kalau misalkan pertunjukan kayak gini tuh bisa jadi ladang buat penipuan besar. Dan akhirnya Dede pun gabung sama Wawon dan Solihin. Dari sini mereka bertiga mulai jadi satu kelompok. Satu otak manipulasi, satu pura-pura jadi orang sakti, satu bantu nyari target. Komplit kan tuh. Terus makin kesini modus mereka makin rapi. Mereka nggak ngasal milih korban, mereka nyari orang-orang yang emang lagi terdesak ekonomi, orang-orang yang gampang percaya hal mistis, atau orang-orang yang pengen cepat kaya. Mereka juga mulai bikin narasi soal penggandaan uang, soal warisan besar di Mataram, soal kekuatan gaib. Semuanya dibungkus dengan begitu meyakinkan. Dan yang serem, mereka tuh sabar banget bangun kepercayaan para korbannya. Mereka bikin orang percaya dulu kalau mereka ini ya benar-benar sakti. Nah bang, seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan pribadi Wawon ini makin kacau. Setelah cerai sama si Wiwin, dia sempat nikah sama wanita yang bernama Endang di tahun 2002. Tapi pernikahannya cuma bertahan setahun karena dia pindah lagi ke perempuan lain bernama Heni. Tapi abis itu ya cerai lagi. Terus dia nikah lagi sama perempuan yang bernama Iis di tahun 2005 yang ujung-ujungnya cerai juga. Cuma anehnya ya kalau misalkan dipikirin ya semua perempuan ini kok kayaknya gampang banget dibikin percaya sama si Wawon. Ini tuh udah kayak seolah-olah Wawon punya kemampuan buat bikin orang ngerasa aman sama dia. Padahal perlahan hidup mereka justru bakal dibawa masuk ke jurang. Dan di tengah semua itu Wawon mulai kenal juga sama seseorang perempuan yang bernama Halimah. Halimah ini perempuan asal Bandung yang ngerantau ke Cianjur. Halimah ini sebenarnya udah punya suami dan anak. Tapi lagi-lagi Wawon lidahnya emang gokil. Begitu Wawon datang dengan cerita yang sama, Wawon ngaku punya warisan besar di Mataram, ngaku punya kemampuan ngegandain duit. Dan entah gimana caranya Halimah benar-benar percaya. Sampai akhirnya dia rela ninggalin keluarganya sendiri demi hidup sama Wawon dalam pernikahan siri. Di titik ini menurut gua seremnya itu bukan cuma karena penipuannya ya, tapi karena kita mulai ngelihat pola yang terus berulang. Wawon tuh bukan cuma sekedar nipu duit orang, dia tuh manipulasi emosi orang. Dia bikin korbannya percaya kalau misalkan hidup mereka bakal berubah kalau misalkan ikut dia. Dan yang lebih parah, hampir semua korbannya itu orang-orang yang sebenarnya cuma pengen hidup lebih baik. Singkat cerita bang, selanjutnya Halimah bahkan akhirnya sampai jual rumahnya di Bandung seharga 30 juta rupiah. Uang hasil jual rumah itu diserahin ke Wawon buat digandain. Bayangin ya, uang hasil jual rumah, hasil hidup, harapan buat masa depan, semuanya dikasih begitu aja karena dia percaya sama omongannya Wawon. Selanjutnya abis uang hasil jual rumah Halimah jatuh ke tangan Wawon, hidup Halimah justru nggak berubah jadi lebih baik. Malah sebaliknya, semuanya pelan-pelan akhirnya mulai runtuh. Hari demi hari dia terus nunggu janji si Wawon soal duit yang katanya lagi diproses buat digandain. Dan ya seperti biasa, Wawon selalu punya alasan. Kadang katanya ritual belum selesai, kadang katanya uang gaibnya masih ditahan, kadang katanya ada syarat tertentu yang belum terpenuhin. Modusnya ya klasik sebenarnya kalau dipikir-pikir mah. Tapi karena Halimah ini udah terlalu percaya, ya akhirnya dia tetap nurut. Padahal kalau dipikir sekarang, posisi Halimah tuh tragis banget. Coba lu pikir bang, dia udah ninggalin suami sama anak-anaknya demi Wawon. Otomatis hubungan sama keluarganya sendiri juga hancur karena ya keluarganya kecewa berat.
Bahkan keluarganya akhirnya sampai mutusin hubungan sama si Halimah karena ya nggak setuju dia ninggalin keluarganya demi laki-laki yang nggak jelas juntrungannya. Jadi di titik ini tuh Halimah itu ya cuma punya Wawon seorang. Dan itu yang bikin manipulasi kayak gini tuh makin serem. Karena ketika seseorang udah terisolasi dari keluarga dan terlalu bergantung sama satu orang, dia jadi gampang banget buat dikendaliin. Singkat cerita bang, beberapa bulan berlalu, kondisi Halimah juga akhirnya mulai sering sakit-sakitan. Tubuhnya melemah dan di saat yang sama dia juga mulai nagih soal duitnya. Wajar dong, kan itu duit hasil jual rumah. Harapan dia buat hidup di masa depan. Udah gitu dia juga butuh duit buat berobat kan. Tapi di mata Wawon, permintaan Halimah justru kelihatan mulai jadi ancaman. Karena semakin lama korban sadar kalau mereka ditipu, semakin besar resiko semuanya bisa kebongkar. Dan disinilah pola mengerikan mereka mulai muncul buat pertama kalinya. Wawon, Solihin, dan Dede akhirnya mulai nyusun rencana buat ngehilangin Halimah. Mereka akhirnya ngajak Halimah pergi ke Lampung dengan alasan uang penggandaannya udah berhasil keluar dan sekarang disimpan di sana. Tapi buat ngambil uang itu, ya Halimah harus ngejalanin ritual khusus. Modusnya ya biasalah, semuanya harus rahasia, semuanya harus nurut aturan mereka. Dan Halimah yang saat itu masih percaya penuh, akhirnya ngikut. Lu bayangin suasananya deh bang. Halimah ini kan lagi sakit kan, kondisinya lemah. Tapi dia tetap ikut buat perjalanan jauh ke Lampung karena ya berharap hidupnya bisa berubah. Karena dia percaya duitnya bakal balik 2 kali lipat. Sedangkan orang-orang yang nemenin dia selama perjalanan itu justru lagi nyusun cara buat ngabisin hidup Halimah. Dan yang bikin ngeri ya mereka sebenarnya udah niat ngabisin Halimah sejak berangkat. Rencananya Halimah nih bakal di Lampung terus tubuhnya dibuang di hutan supaya nggak ada yang nemuin. Tapi bang, anehnya selama di Lampung mereka nggak nemuin momen yang pas. Selalu ada hambatan, selalu ada kondisi yang bikin mereka nggak bisa bergerak bebas. Jadi akhirnya mereka mutusin buat balik lagi ke Cianjur. Selamat nih Halimah. Nah setelah balik ke Cianjur, kondisi Halimah justru makin drop. Dia lebih banyak tiduran di kontrakan karena sakitnya ya terus-terusan kambuh. Dan akhirnya di momen itulah para pelaku ngelihat celah. Singkat cerita, suatu hari Solihin ini datang ke kontrakan Halimah bang. Gayanya kelihatannya santai, seolah cuma ngejenguk orang yang lagi sakit aja. Gak ada yang aneh, gak ada yang mencurigakan. Bahkan mungkin Halimah sendiri ya gak punya firasat apa-apa pada saat itu. Dia mungkin masih nganggap Solihin sebagai teman dekat Wawon, orang yang selama ini ikut bantu ritual-ritual penggandaan duit. Tapi ternyata hari itu jadi hari terakhir dalam hidup Halimah. Di dalam kontrakan itu Solihin langsung nyekik Halimah sampai meninggoy dunia. Dan bagian paling dinginnya bang, setelah semuanya selesai, mereka tuh gak panik, gak histeris, gak bingung. Karena pembunuhan ini emang udah mereka pikirin sebelumnya. Semuanya langsung diarahin supaya ya kelihatan alami. Orang-orang di sekitar juga akhirnya percaya kalau misalkan Halimah ini meninggoy ya karena sakit, karena selama ini emang dia sakit-sakitan. Gak ada yang curiga, gak ada yang tahu kalau sebenarnya dia baru aja dihabisin. Dan yang bikin kasus ini makin gak dicurigain, Halimah selama ini juga ngerahasiain soal uang penggandaan itu dari keluarganya sendiri. Karena salah satu syarat dari Wawon yang tadi gue bilang kan, ritualnya gak boleh diketahuin sama siapapun kalau misalkan mau berhasil. Itu akhirnya yang bikin Halimah pas meninggoy gak ada yang tahu kalau uang 30 juta hasil jual rumah itu udah masuk ke tangannya si Wawon. Keluarga emang sempet heran, mereka sempet bingung kemana hasil uang penjualan rumah Halimah ngilang. Tapi ya mereka gak punya bukti apa-apa. Ya akhirnya kasus itu juga ya berlalu gitu aja. Sementara itu di sisi lain Wawon, Solihin, sama Dede justru ngerasa berhasil. Dan ini yang menurut gue paling serem dari semuanya. Karena pembunuhan pertama ini bukan cuma berhasil nutup jejak mereka bang, tapi juga bikin mereka sadar kalau misalkan mereka ternyata bisa lolos. Dan kadang manusia tuh ya berubah paling bahayanya tuh ketika berhasil ngelakuin sesuatu yang salah terus nggak kena konsekuensi apapun. Dan dari sini semuanya juga pada akhirnya mulai makin gelap bang. Karena setelah Halimah meninggoy, mereka bertiga bukannya malah berhenti, mereka justru makin percaya diri, mereka makin berani. Dan perlahan rasa takut dalam diri mereka juga ya kayak hilang sedikit demi sedikit. Yang awalnya cuma penipuan sekarang berubah jadi pembunuhan terencana. Dan yang lebih gilanya lagi, korban berikutnya ternyata
masih orang yang punya hubungan sama Halimah sendiri. Jadi bang, setelah Halimah meninggoy, Wawon mulai ngedeketin anak perempuan Halimah yang bernama Ai. Dan ini gila sih, karena Ai ini saat itu sebenarnya udah punya suami dan 3 anak. Harusnya secara logika ya bang ya, setelah ibunya meninggoy secara misterius dan uang keluarganya hilang gak jelas, orang ini harusnya bakal lebih berhati-hati kan bang. Tapi ternyata kagak bang. Wawon lagi-lagi datang dengan cara yang sama, omongan manis, janji kehidupan yang lebih baik, cerita soal harta warisan besar di Mataram, dan yang paling kuat, citra dirinya sebagai orang sakti yang bisa ngegandain duit. Dan entah gimana caranya si Ai ini percaya dong bang, serius. Di titik ini tuh kelihatan banget kalau misalkan Wawon tuh bukan cuma sekedar penipu biasa. Dia ngerti cara baca kelemahan orang. Dia tuh tahu kapan harus bikin orang ngerasa diperhatiin. Akhirnya di tahun 2017 Wawon tuh nikahin Ai secara siri bang. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di Cianjur. Dari hubungan itu mereka punya 2 anak, yaitu Neng Ayu sama Bayu. Dari luar hidup mereka ya kelihatan kayak keluarga biasa aja. Tetangga sekitar juga mungkin gak nyangka kalau misalkan laki-laki yang tiap hari mereka lihat itu sebenarnya lagi nyimpen rahasia gelap yang bahkan keluarganya sendiri gak tahu. Selain itu kondisi ekonomi Wawon juga ya masih tetap kacau bang. Gue bingung duitnya dikemanain sih. Dia tuh masih ngutang ke tetangga, penghasilannya gak jelas, hidupnya masih berantakan. Tapi anehnya si Ai ini tetap percaya penuh sama semua ceritanya si Wawon. Dia percaya kalau misalkan suaminya ini punya warisan besar di Mataram. Dia percaya kalau misalkan suatu saat hidup mereka tuh bakal berubah drastis. Nah, di balik kehidupan rumah tangga yang kelihatan biasa aja itu bang, Wawon pada akhirnya diem-diem mulai nyusun target-target baru. Wawon akhirnya ngajak Wiwin tuh, mantan bininya dulu, sama emaknya yang namanya Noneng buat join penggandaan duit. Dan lagi-lagi bang, mereka tuh bisa diyakinin sama si Wawon. Mereka akhirnya kirim duit 25 juta dan disuruh nunggu. Gokil. Di saat yang sama Wawon juga punya target baru bang. Dia bukan sembarang orang. Wawon mulai nyari korban dari kalangan TKW. Kenapa TKW? Karena Wawon sadar ada satu hal yang bikin dia untung. Banyak TKW yang kerja bertahun-tahun di luar negeri dan punya tabungan gede. Tapi di saat yang sama sebagian dari mereka juga gampang tergoda janji soal penggandaan duit dan kehidupan yang lebih baik setelah pulang ke Indonesia. Dan disinilah peran seorang perempuan bernama Yeni mulai masuk bang. Yeni ini tuh istrinya Dedek bang. Dia tuh mantan TKW. Jadi dia ya secara nggak langsung punya banyak kenalan sesama pekerja migran. Nah Wawon pada akhirnya manfaatin jaringan itu buat nyari korban baru. Jadi kalau misalkan sebelumnya mereka main di lingkungan sekitar Cianjur, sekarang target mereka udah mulai lebih luas. Dan yang bikin makin serem, modus mereka juga makin rapih bang. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil nemuin satu target yang bernama Siti Fatimah, seorang TKW yang lagi kerja di Arab Saudi. Siti ini bukan orang kaya bang. Uang yang dia punya itu ya hasil kerja keras bertahun-tahun di negeri orang. Kebayang kan capeknya jadi TKW, udah mah jauh dari keluarga, kerjanya di negeri orang, hidupnya juga penuh tekanan. Semua tuh dilakuin ya demi bisa nabung buat masa depan. Tapi justru akhirnya orang-orang kayak gini jadi sasaran empuk buat Wawon. Pelan-pelan Siti mulai diyakinin soal kemampuan si Wawon. Dia dikasih cerita soal ritual penggandaan duit, dikasih harapan kalau misalkan tabungannya itu bisa berkembang jadi jauh lebih besar. Dan akhirnya bang, Siti percaya. Dia sampai kirim duit sebesar 180 juta rupiah ke Wawon. 180 juta bang. Dan itu kan bukan duit sedikit ya. Itu hasil kerja 3 tahun di Arab Saudi. Bayangin 3 tahun hidup jauh dari rumah, terus duitnya diserahin ke orang yang ternyata bahkan ya gak punya niat buat ngebalikin. Begitu duit itu udah masuk, ya kayak biasa bang, Wawon mulai memainkan skenarionya. Siti terus disuruh sabar. Ritual yang belum kelar lah, prosesnya masih berjalan. Sampai akhirnya satu hari ketika Siti mulai nanya terus soal duitnya, Wawon bilang kalau misalkan hasil penggandaannya akhirnya udah selesai dan sekarang ada di Mataram. Tapi untuk ngambil duit itu Siti harus datang langsung ke Indonesia dan ngejalanin ritual khusus. Terus syarat utamanya ya sama kayak sebelumnya yang kayak lu tahu kan. Semua itu harus rahasia, nggak boleh ada keluarga yang tahu. Karena kalau misalkan sampai bocor, ritualnya katanya bisa gagal. Dan tragisnya si Siti ya nurut.
Nah selanjutnya bang, jadi pas waktu si Siti Fatimah ini pulang dari Arab Saudi dan datang nemuin Wawon di Cianjur buat ngambil uang hasil penggandaan, di saat yang sama Wiwin sama ibunya yang namanya Noneng juga mulai terus nagih duit mereka yang 25 juta. Mereka mulai sadar kalau misalkan ada bau-bau yang gak beres, karena uang yang dijanjiinnya ya nggak pernah ada kabarnya. Dan buat pertama kalinya Wawon pada akhirnya mulai kepepet bang. Nah disinilah salah satu bagian paling dingin dari kasus ini terjadi. Karena pada saat itu Wawon akhirnya ngaku ke Wiwin dan Noneng kalau misalkan penggandaan duit itu sebenarnya bohong. Nggak pernah ada ritual, nggak pernah ada uang gaib, nggak ada warisan di Mataram, dan semuanya cuman tipu-tipu. Coba lu bayangin posisi Wiwin pada saat itu bang. Ini tuh perempuan yang dulu pernah jadi istrinya Wawon, pernah banting tulang jadi TKW di Malaysia selama bertahun-tahun demi keluarga mereka, pernah ngirim duit buat bantuin hidup Wawon waktu dia susah. Dan sekarang dia baru sadar kalau misalkan laki-laki yang pernah hidup sama dia itu ternyata selama ini manipulatif banget. Tapi yang lebih gila bang, setelah ngaku Wawon malah ngajak mereka buat kerja sama. Tuh gokil. Dia bilang kalau misalkan satu-satunya cara supaya duit Wiwin sama Noneng bisa balik itu ya dengan ngebantu dia ngurus Siti Fatimah. Karena menurut Wawon, uang milik Siti Fatimah yang 180 juta itu bakal dipakai buat nutupin uang korban-korban sebelumnya. Dan anehnya bang, karena ya mungkin udah panik, bingung, udah ngerasa gak punya pilihan lain, Wiwin sama Noneng akhirnya setuju. Menurut gue ini bagian yang paling tragis banget sih bang. Karena kadang orang bisa ikut masuk ke sesuatu yang salah bukan karena mereka jahat dari awal, tapi karena mereka ya udah terlalu dalam terjebak. Mereka cuma pengen duit mereka balik, mereka takut rugi. Dan perlahan rasa normal itu akhirnya ketutupan sama rasa putus asa. Akhirnya bang, mereka berlima nih berangkat nih ceritanya kan. Wawon, Solihin, Wiwin, Noneng, dan Siti Fatimah. Tujuannya katanya mau ke Mataram buat ngambil duit hasil ritual penggandaan. Dan perjalanan itu dilakuin naik kapal KM Mariana Primera. Kebayang gak sih lu suasananya? Siti mungkin ada di kapal itu sambil nyimpen harapan besar di kepalanya. Dia pikir hidupnya bakal berubah. Dia pikir tabungan hasil kerja keras 3 tahun di Arab Saudi ini akhirnya bakal kembali berlipat ganda. Dia bahkan rela pulang diem-diem tanpa cerita ke keluarganya demi ritual itu. Padahal orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu udah tahu kalau dia tuh nggak akan pernah pulang. Dan semakin lama kapal bergerak ke tengah laut, semakin dekat juga mereka sama momen yang udah direncanain sejak awal. Nah, menurut pengakuan mereka nanti nih bang, setelah ketangkep, skenario pembunuhannya itu dibuat seolah-olah kayak kecelakaan biasa. Jadi di tengah perjalanan laut, saat kondisi kapal mulai sepi dan yang nggak ada orang yang terlalu memperhatikan, mereka akhirnya ngebuang Siti ke laut. Dan bagian paling dinginnya adalah mereka nggak langsung teriak minta tolong bang. Enggak, mereka sengaja nunggu berjam-jam dulu. Karena mereka tahu semakin lama jeda waktunya, semakin kecil kemungkinan Siti bisa ditemuin hidup-hidup. Lu bayangin tuh bang, seseorang dilempar ke laut, terus orang-orang di sekitarnya cuman diem seolah nggak kejadian apa-apa. Dan barulah beberapa jam kemudian mereka akhirnya pura-pura panik. Mereka bikin drama seolah Siti jatuh karena nggak sengaja setelah berantem sama Noneng. Barulah mereka teriak minta bantuan ke kru kapal. Kapalnya sampai diberhentiin buat pencarian. Semuanya ya kelihatan kayak kecelakaan biasa. Dan proses pencariannya juga akhirnya ya udah terlambat kan. Karena waktu pencarian dimulai, posisi kapal tuh udah terlalu jauh dari lokasi awal Siti dibuang. Akhirnya tubuh Siti Fatimah ya ditemuin dalam keadaan yang gak bernyawa. Kasusnya waktu itu langsung dianggap sebagai kecelakaan biasa dan ya udah selesai. Gak ada yang curiga, gak ada yang nyangka kalau sebenarnya ada pembunuhan terencana di balik kasus tersebut. Dan disinilah menurut gua level kejahatan Wawon nih mulai naik jauh banget bang. Karena sebelumnya korban diam-diam dikontrakan kan. Tapi sekarang mereka udah berani main skenario kematian di ruang publik. Di atas kapal, di tengah laut bang. Sambil mainin emosi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan yang lebih ngeri lagi tuh, ya setelah semuanya selesai bang, mereka akhirnya ya bisa pulang ke Cianjur dengan santai kayak nggak terjadi apa-apa. Selanjutnya akhirnya bang, setelah Siti Fatimah berhasil dianggap sebagai kecelakaan biasa, posisi Wawon sebenarnya makin aman dong. Ya nggak ada polisi yang curiga, nggak ada keluarga korban yang tahu fakta sebenarnya. Dan yang paling bahaya, itu yang pada akhirnya bikin Wawon sama Solihin makin nekat.
Karena setiap kali mereka lolos, rasa takut itu makin hilang sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya nyawa manusia mulai terasa kayak ya masalah kecil buat mereka. Tapi di balik itu semua ada satu masalah yang belum selesai. Wiwin sama ibunya Noneng. Dua perempuan ini sekarang udah tahu terlalu banyak. Mereka tahu kalau penggandaan uang itu ya cuman tipu-tipu, cuman bohongan. Mereka tahu kalau Siti Fatimah ya gak benar-benar jatuh secara sengaja. Dan yang paling bikin Wawon resah, mereka terus nagih duitnya yang 25 juta itu bang. Jadi buat Wawon, Wiwin sama Noneng ini perlahan ya berubah jadi tadinya mantan keluarga, sekarang jadi ancaman. Dan disinilah salah satu bagian paling sadis dari kasus ini dimulai. Wawon sama Solihin akhirnya mulai nyiapin tempat khusus buat mengeksekusi mereka. Mereka sampai nyewa sebuah rumah kontrakan di Cianjur. Tapi rumah itu bukan tempat buat tinggal, bukan juga buat bersembunyi. Rumah itu ya emang mereka siapin khusus buat jadi tempat pembunuhan. Dan yang bikin merindingnya, bahkan sebelum Wiwin sama Noneng datang, Wawon sama Solihin ini udah ngegali lubang bang di dalam rumah itu. Lu bayangin seberapa dinginnya mereka waktu ngelakuin hal itu. Mereka gali lubang di lantai rumah sambil sadar penuh kalau misalkan nantinya lubang itu bakal diisi tubuh manusia. Artinya pembunuhan ini bukan spontan kan? Bukan cuman emosi sesaat, tapi emang bener-bener direncanain dengan tenang. Nah, setelah semuanya siap, Wawon pada akhirnya mulai manggil Wiwin dan Noneng ke kontrakan itu dengan alasan uang mereka akhirnya bisa dikembaliin. Dan sebagai orang yang selama ini cuma pengen duitnya balik, Wiwin sama Noneng ya dateng tanpa tahu mereka sebenarnya lagi dijebak masuk ke tempat kematian mereka sendiri. Kebayang gak sih bang suasananya bang? Mungkin mereka datang dengan sedikit harapan. Mungkin mereka pikir akhirnya, wah masalah gua akhirnya selesai. Mungkin mereka percaya Wawon masih punya sedikit rasa kemanusiaan setelah semua yang terjadi. Padahal begitu mereka masuk ke rumah itu, keputusan buat ngabisin mereka sebenarnya udah bulat. Akhirnya begitu Wiwin sama Noneng ada di dalam rumah kontrakan itu, Wawon sama Solihin langsung bergerak. Mereka dicek sampai meninggoy. Dan bagian paling bikin gue merinding tuh udahnya bang, karena habis ngelakuin hal itu mereka langsung ngubur tubuh Noneng sama Wiwin ke liang yang sebelumnya emang udah mereka siapin di lantai rumah itu. Selesai dikubur ya lantainya ditutup lagi, dirapiin lagi, dibikin seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Ya kayak rumah biasa, kayak nggak ada dua manusia di bawahnya. Serius, ini tuh menurut gua salah satu detail paling disturbing dari kasus ini. Karena mereka pada akhirnya bukan cuman ngabisin orang bang, tapi hidup berdampingan sama jasad korban dari mereka sendiri. Dan itu dilakuinya dengan tenang bang. Abis kejadian itu orang-orang di luar juga gak tahu apa-apa. Wiwin sama Noneng dianggap hilang gitu aja udah. Gak ada yang nyangka kalau misalkan tubuh mereka sebenarnya di dalam rumah kontrakan yang kelihatannya biasa aja di Cianjur. Selanjutnya setelah berhasil lagi, Wawon ini makin percaya diri bang. Ya dia ngerasa semua rencananya ini ya selalu berjalan dengan sempurna. Dia ngerasa selalu selangkah lebih pintar daripada korban-korbannya. Dan di titik ini menurut gua ada perubahan besar di dalam diri Wawon. Karena awalnya motif mereka ya mungkin duit kan. Tapi akhirnya lama-lama ada sesuatu di dalam diri Wawon ini yang berubah. Ada rasa puas setiap kali mereka berhasil ngontrol hidup orang lain. Kayaknya ada rasa nikmat setiap kali mereka bisa bikin orang percaya, terus ngabisin mereka tanpa ketahuan. Selanjutnya bang, gak lama dari setelah Wiwin sama Noneng jadi korban, muncul lagi nih target baru yang namanya Farida. Farida ini seorang TKW yang lagi kerja di Dubai. Sama kayak korban-korban sebelumnya, dia juga dijanjiin soal penggandaan duit. Dia juga percaya sama cerita-cerita kesaktiannya Wawon. Dan lagi-lagi uang hasil kerja keras bertahun-tahun jadi sasaran mereka. Farida bahkan sampai ngirim duit ratusan juta rupiah bang ke Wawon. Dan begitu uang itu masuk, nasib Farida sebenarnya udah mulai ditentuin. Sama kayak korban-korban sebelumnya, Farida ya akhirnya disuruh pulang ke Indonesia dengan alasan duit hasil ritualnya itu ya udah selesai digandain. Sekarang tinggal diambil secara langsung. Dia juga diminta buat ngerahasiain semuanya sama diminta buat ngejalanin ritual khusus. Dan tragisnya Farida percaya bang, dia sampai cuti kerja dari Dubai buat pulang ke Indonesia. Bahkan ke keluarganya sendiri dia gak cerita yang sebenarnya. Dia cuma bilang kalau dia tuh lagi nemenin majikannya liburan ke Bali. Padahal kenyataannya begitu sampai ke Indonesia, Farida langsung ke Cianjur buat ketemu Wawon.
Dan di saat itu ternyata Wawon udah nyiapin satu kontrakan lagi, satu rumah lagi khusus buat ngelakuin aksinya. Satu liang lagi udah digali di dalam lantainya. Dan yang bikin ngeri, pola ini sekarang udah jadi rutinitas buat mereka. Mereka tuh kayak orang yang lagi nyiapin proyek biasa aja, gak ada rasa takut, gak ada rasa bersalah. Dan begitu Farida masuk ke rumah itu, semuanya akhirnya kembali terulang. Wawon sama Solihin langsung Farida. Tubuhnya akhirnya dikubur di liang yang udah mereka siapin sebelumnya. Lantainya ditutup lagi, dirapiin lagi, dan dunia luar ya tetap nggak tahu apa yang udah terjadi. Semakin lama lingkaran gelap yang dibangun sama Wawon, Solihin sama Dede ini ya makin susah ditutupin akhirnya. Karena korban mereka tuh udah bukan 1-2 orang lagi. Dan masalahnya sebagian besar korban itu punya hubungan satu sama lain. Ada yang sesama TKW, ada yang ya saling kenal, dan bahkan ada yang masuk lewat jaringan yang sama. Jadi cepat atau lambat pasti ya bakal ada orang yang mulai sadar kalau misalkan ada sesuatu yang gak beres. Dan orang yang pertama mulai benar-benar curiga tuh ya Yeni yang istrinya Dede bang, mantan TKW juga. Dan yang bikin situasinya makin rumit, korban-korban kayak Siti Fatimah, Farida itu kan masuknya ke lingkaran Wawon justru lewat koneksinya Yeni kan. Jadi bisa dibilang tanpa sadar Yeni ini pintu masuk buat para korban. Awalnya mungkin dia nggak tahu apa-apa, dia cuma ngenalin orang, tapi ya makin kesini dia mulai ngelihat ada pola aneh. Korban-korban yang sebelumnya komunikasinya aktif tiba-tiba ngilang. Ada yang nggak bisa dihubungin, ada yang kabarnya simpang siur, dan setiap kali ditanya jawaban dari Wawon sama kelompoknya ya selalu muter-muter. Nah di titik ini juga Wawon pada akhirnya mulai sadar kalau Yeni ini bisa jadi ancaman. Karena ya kalau misalkan Yeni ngomong ke polisi atau cerita ke orang lain, semuanya ya bisa runtuh. Akhirnya mereka bertiga mulai nyusun rencana buat nyingkirin Yeni juga. Tapi bedanya kali ini mereka gagal. Karena entah kenapa Yeni kayak udah punya feeling aja gitu. Dia mulai takut sama suaminya sendiri, mulai takut sama Wawon sama Solihin. Dan menurut cerita yang muncul setelah kasus ini kebongkar, Yeni sampai bener-bener panik karena sadar dirinya kemungkinan bakal jadi target berikutnya. Akhirnya si Yeni ini mutusin buat kabur ke Malaysia bang. Bayangin bang, sampai segitunya karena dia ngerasa takut. Dia lebih milih ninggalin semuanya dan kabur ke luar negeri daripada tetap berada di dekat orang-orang itu. Selanjutnya jadi intinya si Yeni ini selamat bang. Tapi yang jadi masalah, abis Yeni berhasil lolos, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Wawon. Kalau misalkan sebelumnya dia masih fokus nyari korban demi duit, sekarang kayak ada muncul dorongan lain di dalam dirinya. Menurut pengakuan yang nanti muncul setelah penangkapan, Wawon itu ketagihan buat nyawa orang. Serem kan? Karena itu artinya di titik tertentu pembunuhan buat Wawon itu bukan lagi sekedar cara buat nutupin jejak, tapi udah jadi sesuatu yang bikin dia ngerasa punya kuasa. Dan bagian paling gila dari semuanya terjadi gak lama setelah itu. Karena korban berikutnya adalah anak kandungnya sendiri bang. Namanya Bayu. Masih kecil banget waktu itu. Menurut cerita suatu hari Wawon ini pamit ke Ai bang, istrinya, kalau misalkan dia tuh mau bawa Bayu ke Mataram buat disunat. Dan sebagai sang istri ya dia percaya aja, gak ada yang aneh. Ya kan itu anaknya sendiri. Masa iya bapak mau niat buruk sama anaknya? Gitu kali pikir si Ai. Tapi ternyata itu cuma alasan. Yang sebenarnya terjadi, Wawon itu sebenarnya ngebawa Bayu ke salah satu rumah di kontrakan yang ya selama ini dipakai buat eksekusi korban-korbannya. Dan yang bikin merinding, di rumah itu cuman ada mereka berdua. Gak ada Solihin, gak ada Dede, cuman seorang bapak sama anak kecilnya. Nah, terus di tempat itu Wawon akhirnya mencekik Bayu sampai meninggoy. Serius, ini bagian yang menurut gue paling sulit banget gue cerna di seluruh cerita kasus ini. Karena alasannya juga absurd dan dingin banget bang. Katanya si Bayu ini sering nangis malam-malam dan dianggap berisik. Cuma karena anak kecil nangis. Padahal ya anak kecil kan emang nangis kan. Itu tuh hal paling normal di dunia. Tapi di kepalanya si Wawon ini emang udah rusak di kepalanya itu. Selanjutnya bang, setelah si Bayu meninggoy, tubuhnya akhirnya dikubur di dalam rumah kontrakan itu. Dan si Ai sebagai emaknya ya nggak tahu sama sekali. Dia tuh pada saat itu ya masih percaya kalau misalkan anaknya emang lagi dibawa buat disunat di Mataram. Lu bayangin deh jadi seorang ibu yang nunggu anaknya pulang.
Padahal ya sebenarnya anaknya ya udah diam-diam sama bapaknya sendiri. Dan tragisnya itu belum selesai bang, karena setelah Bayu dihabisin, Wowon mulai ngerasa kalau misalkan Ai juga berbahaya. Ai mulai curiga sama aktivitas mereka akhir-akhir ini. Dia mulai ngelihat ada banyak hal aneh. Dan buat Wowon, siapapun yang mulai curiga ya harus dihilangin sebelum semuanya kebongkar. Akhirnya Wowon sama Solihin sama Dede nyiapin satu rumah kontrakan lagi. Kali ini di Bekasi bang. Tujuannya ya buat Ai sama anak-anaknya. Dan sekali lagi semuanya dirancang dengan tenang. Mereka ngajak Ai pindah akhirnya ke Bekasi seolah ia mau mulai hidup baru. Ai nggak tahu kalau misalkan rumah itu sebenarnya udah disiapin jadi tempat dirinya sendiri. Terus suatu malam Solihin sama Dede ini datang bertamu ke rumah itu. Suasananya dibuat kayak normal aja, ngobrol biasa, ngopi biasa, ya kayak temen lama yang emang lagi datang buat main. Tapi ternyata dibalik itu Dede udah nyiapin racun buat dimasukin ke kopi Ai sama ketiga anaknya. Dan setelah mereka minum kopi itu, racun mulai bereaksi. Ai sama anak-anaknya mulai kepanasan, kesakitan, tubuh mereka juga mulai lemes. Dan di momen paling kacau itu, Wowon sama Solihin malah kabur. Sementara itu si Dede pura-pura jadi korban juga bang, supaya nggak dicurigain. Asli ini manipulatif banget bang, karena dia sengaja minum racun dengan dosis kecil biar kelihatan ikut keracunan. Padahal sebenarnya dia tahu persis apa yang terjadi. Sementara itu akhirnya Ai sama anak-anaknya yang ngerintih kesakitan sepanjang malam di dalam rumah. Sampai akhirnya tetangga mulai curiga karena dengar suara gaduh di dalam rumah. Warga pada akhirnya maksa buat dobrak pintu rumah itu dan nemuin Ai sama anak-anaknya sama Dede dalam kondisi mulut udah berbusa. Mereka akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit di Bantar Gebang, Bekasi. Tapi sayangnya Ai sama ketiga anaknya yang gak berhasil diselamatin. Mereka akhirnya meninggoy. Dan satu-satunya yang selamat pada saat itu cuma Dede. Karena emang dari awal ya dia gak bener-bener diracun. Sementara itu di sisi lain, di saat semuanya chaos di Bekasi, Wowon sama Solihin buru-buru balik ke Cianjur bang. Dan percaya nggak percaya, mereka masih sempat nyiapin liang baru lagi di rumah kontrakan. Karena target berikutnya udah mereka tentuin. Target berikutnya itu Iis, mantan istri Wowon. Ada juga seorang tetangga yang namanya Ujang yang mulai curiga sama aktivitas mereka. Di titik ini mereka tuh bener-bener kayak hidup dalam paranoia. Siapapun yang mulai curiga harus dihabisin. Siapapun yang tahu terlalu banyak harus hilang. Tapi tanpa mereka sadarin justru kasus keracunan di Bekasi itu jadi awal kehancuran dari semuanya. Jadi waktu itu suasana di rumah kontrakan yang ada di Bantar Gebang, Bekasi benar-benar bikin geger warga sekitar. Lu bayangin bang, pagi-pagi ada satu keluarga ditemuin tergeletak dengan kondisi mulut berbusa. Ai sama ketiga anaknya udah dalam kondisi kritis. Sementara itu Dede ada di sono dalam kondisi yang kelihatannya juga ya keracunan. Awalnya semua orang yang ngira mereka semua korban keracunan biasa aja. Tapi kan ada polisi kan. Polisi mulai ngerasa ada yang janggal. Karena setelah hasil pemeriksaan keluar, kadar racun di tubuh Dede ini ternyata jauh lebih sedikit dibandingin sama Ai sama anak-anaknya. Bedanya tuh jauh banget, jomplang. Dan dari situlah kecurigaan polisi mulai mengarah ke Dede. Akhirnya Dede ini mulai diperiksa secara intensif. Diinterogasi terus, ditanya kronologi kejadian berulang-ulang. Dan seperti yang sering terjadi di banyak kasus kriminal, orang yang bukan otak utama biasanya mentalnya paling cepat runtuh. Dan ya bener aja, gak butuh waktu lama sampai akhirnya Dede mulai buka suara. Dede ngaku bang, dia bongkar semuanya ke polisi. Dia ceritain semuanya kalau misalkan kasus keracunan itu bukan kecelakaan. Dia ceritain soal racun di kopi. Dia ceritain kalau misalkan Wowon sama Solihin juga terlibat. Bahkan dia bilang langsung kalau misalkan Wowon itu otak utama dari semua rangkaian kejahatan yang mereka lakuin. Dan dari situ semuanya mulai runtuh. Polisi pada akhirnya langsung bergerak cepat ke Cianjur buat nyari Wowon sama Solihin. Sementara itu tanpa mereka tahu, Wowon sama Solihin sebenarnya lagi sibuk nyiapin korban berikutnya. Serius bang, ini yang bikin gue ngerasa mereka tuh udah benar-benar kehilangan rasa kemanusiaannya. Karena di saat polisi mulai nyelidikin kasus kematian Ai sama anak-anaknya, mereka malah lagi nyiapin liang baru buat Iis sama Ujang. Tapi untungnya rencana itu pada akhirnya nggak sempat kejadian. Karena polisi berhasil terlebih dahulu datang dan nangkap keduanya. Di Januari 2023, Wowon sama Solihin akhirnya berhasil ditangkap di Cianjur. Dan menurut gua bagian paling menarik,
Setelah penangkapan itu bukan cuman soal mereka yang ketangkep, tapi soal betapa dinginnya pengakuan mereka. Karena setelah ditangkep, perlahan mereka mulai ngakuin semuanya satu persatu. Korban demi korban, lokasi demi lokasi, cara mereka nipu, cara mereka ngebunuh, cara mereka ngubur korban di rumah kontrakan, semuanya dibongkar. Nah, selanjutnya akhirnya polisi mulai ngelakuin penggeledahan ke rumah-rumah kontrakan yang pernah dipakai sama Wawon. Suasananya itu benar-benar mencekam, Bang. Karena pada akhirnya polisi ngebongkar lantai rumah kontrakan itu kan. Dan di bawah lantai yang kelihatannya biasa aja itu akhirnya ditemuin jasad para korban. Coba misalkan lu bayangin deh, lu jadi polisi yang datang ke lokasi itu. Atau gampangnya, coba lu bayangin lu jadi pemilik rumah kontrakan yang selama ini nggak tahu kalau rumahnya itu dipakai buat ngubur mayat manusia. Bahkan menurut pengakuan dari pemilik kontrakan, dia tuh sempat kepikiran buat ngebongkar rumahnya karena takut rumah itu jadi angker. Nah, itu dia kasusnya, Bang. Akhirnya kasus ini tuh langsung bikin geger seluruh Indonesia. Media nasional mulai ngeberitain nama Wawon di mana-mana. Orang-orang juga shock karena ternyata jumlah korban bukan cuma 1-2 orang. Totalnya ada 9 korban yang berhasil diungkap. Dan hampir semua korban tuh dihabisin dengan pola yang ya mirip. Polanya diawalin sama manipulasi, janji penggandaan duit, ritual rahasia, terus korban dihabisin ketika mulai curiga atau dianggap berbahaya. Dan yang bikin kasus ini makin mengerikan, sebagian besar korbannya itu ya orang-orang terdekat mereka sendiri. Mantan istri, mertua, anak kandung, istri sendiri, temen, orang yang percaya penuh sama mereka. Dari hasil kejahatan ini, polisi akhirnya nyita duit sekitar 1 miliar rupiah yang diduga berasal dari hasil penipuan ya para korban. Selanjutnya akhirnya, Bang, setelah seluruh fakta itu kebongkar, Wawon, Solihin sama Dede dijatuhin hukuman mati atas semua perbuatan mereka. Perjalanan gelap mereka yang dimulai dari tipu-tipu penggandaan duit di kampung akhirnya ya berakhir di balik jeruji. Tapi sampai sekarang tuh ada satu pertanyaan yang masih sering muncul di kepala banyak orang. Pertanyaan itu adalah, gimana bisa satu orang kayak Wawon berhasil bikin begitu banyak orang percaya sama dia selama bertahun-tahun? Kalau misalkan ngelihat keseluruhan kasus dari Wawon, Solihin sama Dede yang akhirnya terbongkar di tahun 2023 ini, jujur aja ya, Bang, ini tuh bukan cerita soal pembunuhan berantai. Ini tuh bukan cuman soal penipuan penggandaan duit, tapi ini tuh kayak gambaran gelap tentang gimana rasa percaya manusia itu bisa dimanfaatin sampai sejauh itu. Ini tuh soal harapan, Bang. Dan dari semua itu, Wawon ngerti satu hal yang sangat berbahaya. Kalau misalkan manusia yang lagi punya harapan itu paling gampang buat dimanipulasi. Makanya sampai sekarang menurut gue kasus ini tuh masih relevan banget buat dibahas. Bahkan mungkin lebih relevan sekarang kalau dibandingin sama zaman dulu. Karena kalau misalkan zaman dulu modus mereka masih lewat omongan langsung di kampung-kampung, sekarang semuanya bisa jauh lebih gampang nyebar lewat media sosial. Sekarang orang tuh nggak perlu lagi keliling kampung buat nipu. Cukup bikin konten, pamer kehidupan palsu, ngaku punya ilmu, ngaku deket sama agama, ngaku punya jalan khusus. Terus tinggal nyari orang-orang yang lagi rapuh mentalnya, yang lagi susah ekonominya, atau lagi kehilangan arah buat hidup. Makanya menurut gua penting banget buat kita itu belajar dari kasus ya kayak Wawon ini. Karena pola manipulasi kayak gini sebenarnya masih banyak bentuknya sampai sekarang. Cuman ya bungkusnya aja yang beda. Dulu ya pakai penggandaan duit. Sekarang ya mungkin bisa pakai investasi bodong, bisa pakai trading palsu, bisa pakai embel-embel spiritual, atau bisa juga pakai kedok agama. Dan yang menurut gua ini nih paling sensitif tapi penting buat dibahas. Karena sekarang ya banyak banget orang yang mengatasnamakan agama buat cari kepercayaan. Jadi kalau misalkan kita ambil pelajaran dari kasus ini, sebenarnya mungkin kewaspadaan itu yang utama ya, Bang. Apalagi di zaman sekarang ya, teknologi itu udah masif banget kan. Kita bisa cari informasi tentang apapun kapanpun kita mau. Makanya jangan sampai teknologi yang harusnya bikin kita lebih waspada malah bikin kita makin gampang kemakan sama manipulasi. Semoga aja setelah kasus ini makin banyak orang yang sadar kalau misalkan ya gak ada jalan instan buat jadi kaya. Gak ada ritual yang tiba-tiba bisa ngelipat gandain duit. Dan ya gak ada manusia yang pantas dipercaya sepenuhnya
sampai kita berhenti memakai akal sehat kita sendiri. Karena kadang monster yang paling berbahaya bukan yang wajahnya nyeremin bang, tapi yang datang dengan senyum, janji, dan kata-kata yang bikin kita ngerasa aman. Share video ini ke yang lain biar jadi bahan pembelajaran. Ya, pembelajaran kita bareng-bareng. Dan selamat beristirahat.